Adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi, ada tradisi orang tuanya tidak anggap sesat, langsung aku bapak ini bid'ah. Kenapa kau bilang kau bid'ah sesat? Takziah. Di mana kau belajar agama dong? Apa jeleknya takziah? Acara kematian, kalau ada orang mati, maka dianjurkan bertakziah selama 3 hari. Jadi kita disunnahkan bawa makanan. Jangan difahami ya, banyak orang kalau lagi takziah ibu-ibu sekalian baca Yasin, baca tahlilan. Kenapa mereka baca itu di acara kematian? Karena mereka anggap ini untuk orang matinya. Ini pemahaman yang keliru. Ini majelis taklim saya di Makassar saya ajarkan. Kalau datang ke melayat, bawa ke surah Yasin minimal. Sampai di situ baca Yasin sama-sama. Tidak bisa Ustaz karena kita tidak tahu ngaji. Ya sudah, apa dibaca? Al-Fatihah sama Qul Huwallah. Baca sebanyak-banyaknya. Tidak bisa juga Ustaz, diam-diam ki. Diam-diam maki saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat maki pulang. Kata makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Wahai penyeru sunnah tapi gampang bid'ahin orang. Ayo duduk, jangan aja menyebarkan itu bid'ah. Kita duduk dong, yang manis, yang indah, sambil minum teh, minum kopi, kita bahas. Orang dikasih makan, dosa ke orang dikasih makan. Kalau ada orang bilang, wah dilarang merepotkan, bikin susah orang berduka. Cocok, setuju. Jangan menyusahkan orang berduka. Setuju. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Bapak dikasih teh gelas, bapak minta teh botol. Nah, itu bikin susah orang itu. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Kasih air gelas, nah bilang kopi mix kasih kak. Nah, itu bikin repot itu. Tapi ini orang sudah mampu sih. Lagi pula itu di Makassar saya lihat bukan lagi tuan rumah yang sediakan kue, tapi orang-orang tamu, ada yang bawa roti gunung, ada yang bawa teh, ada yang bawa kue tradisional. Lalu apa salahnya? Kalau tidak mau kau paling bilang tak siap, bilang kau ceramah kematian. Apa larangannya ceramah kematian? Apa isinya? Baca ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang orang baca ayat suci Al-Quran? Yang mati ini setiap saat kita doain, bukan di hari itu. Ini 3 hari ini kita datang ke rumah orang yang sedang bersedih untuk keluarganya yang sedang sedih. Jadi nggak ada hari ke-7, hari ke-1000, hari ke-40, ini nggak ada semua. Ini mengikuti acaranya orang-orang Nasrani. Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sabi ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yasahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan, rati, salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentakhrij, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razak, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal dunia. Emang yakin dengan ada zaman Nabi? Ya. Ayatnya kan jelas ya. Yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin ya, atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di suatu majelis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa ayat setan? Dulu 2 murid daripada ulama Mekah kurang awak.
ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe itu nama besarnya apa? Sumatera Tawalid, ya. Diajarkan dulu kalau di Payakumbuh dan Darul Funun ada Al-Manar, ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato, Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari, 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jau, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya karena mereka mendapatkan riwayat yang lain. Kiranya ulama kulah biasa berbeda, kita ndak biasa, ya benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda, kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan rati, ya. Salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentahrijh, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Lau kana khairan lasabaquna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim? Ya. Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, tidak terima, tidak masalah. Tapi Imam Suyuti Hafizus Sunnah mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Bah kira-kira siap jadi kuburion, ya. Dituduhlah kita ada orang tu kuburion, dituduhlah kita ada orang tu suka meratap, padahal orang sedang baca dalail, orang tahlil. Di mananya meratap? Kita mendoakan, bukan meratap, ya, paham? Jadi boleh tak? Boleh, ya. Tapi kalau tidak ada juga nggak usah diada-adakan, ya. Gak masalah kalau tidak ada. Gimana, cukup? Kayaknya antum tambah sesat ketemu aneh, ya.